Ini adalah hasil pengamatan dari 5 ulangan terhadap benih muda, benih matang, dan benih tua dengan masing-masing angka yang ada di dalam sini, dan perlu kita konversi menjadi persen yang bisa kita lihat pada di bagian bawah ini. Saya akan zoom ke bagian tersebut. Untuk membuat persen, ada rumusnya sangat sederhana. Ini kita tulis saja sama dengan yang atas ini, 7 bagi 10. Kita dapatkan angka 0,7 dan itu adalah persen. Dengan mudah kita copy saja ini, copy, lalu kita blok di sini dan paste. Kita mendapatkan semua angka, dan di sini kita bisa robah itu menjadi persen dengan klik saja simbol persen di bar di atas, dan kita mendapatkan persen. Kita bisa tambahkan persen dengan angka di belakang koma, atau kita hanya tetap mau menggunakan ini saja. Untuk melakukan analisis ANOVA, kita memerlukan adds in di Excel yang bisa kita peroleh dengan mengklik pada bagian pinggir ini, lalu di bagian option ada adds in, klik adds in, lalu ada analysis toolpack, klik ini, lalu ada Excel adds in, bagian bawah klik go, dan ada pilihan mana yang akan dimasukkan sebagai adds in yang tersedia. Ini ada analysis toolpack dan analysis toolpack VBA. Saya mengambil dua-duanya. Salah satu ini, yang paling atas ini sudah cukup sebenarnya. Klik OK. Pada saat kita mengklik OK, maka di bagian data ini sudah akan muncul data analisis adds in. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data ANOVA untuk muda, matang, dan tua. Kita klik data analisis, pilih ANOVA single factor, klik OK, pastikan bahwa data yang kita akan analisis terblok dengan baik. Lalu pastikan juga bahwa kita memiliki alpha 0,05 atau 95% confidence interval. Kita klik juga di mana nanti hasil analisis akan keluar, lalu kita klik OK. Akan menghasilkan analisis ANOVA single factor dengan semua nilai yang ada. Kita bisa melakukan modifikasi ini untuk mempercantik. Misalnya kita kurangi jumlah angka di belakang koma, ya menjadi hanya 4 angka di belakang koma. Kita juga bisa memperkecil kolom yang ada dengan double klik saja di bagian batasnya. Itu dia akan memberikan kita hasil yang langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk semua faktor-faktor yang kita miliki ini kita akan perbaiki agar supaya bisa terlihat lebih rapi dan lebih gampang untuk menjangkau pada saat kita melakukan analisis selanjutnya. Ini juga kita bisa perbesar supaya semua kata bisa dilihat. Setelah kita menghitung ANOVA, kita akan melanjutkan dengan BNT. Kita telah menemukan bahwa angka-angka ini adalah angka yang membuat kita harus menolak H0. Kita gunakan T inverse 2T, artinya inverse 2 tails. Dengan probabilitas kita yang kita gunakan 95% untuk 2 tails, error 2 ekor ini. Degree of freedom ada di sini 12. Kita klik saja, itu nanti akan keluar secara otomatis H13, dan kita mendapatkan nilai T adalah 0,064031, dan ini akan sama untuk semua nilai T karena degree of freedomnya sama 13. Yang akan kita analisis adalah perbandingan antara muda dan matang, muda dan tua, dan matang dan tua. Ini kita isi lebih dahulu. Kita ingin melihat perbedaan antara faktor-faktor ini, apakah mereka akan berbeda atau tidak. Rumus yang akan kita gunakan sudah ditulis di bagian atas ini. Jadi T05 itu nilainya dikali dengan akar itu square root
bisa dilihat di kolom persamaan kalau tidak bisa dilihat di bagian kanan itu. Square root itu dari ms-nya atau means of square itu ada di bagian bawah sini di kolom I13. Kita klik saja square root dari itu kali dengan 1/n1. Ini kebetulan semua sama 5, jadi gampang saja kita langsung isi 1/5. Saya taruh tambah, ini sama semua ya, taruh saja kurung untuk meyakinkan itu rumus yang kita gunakan, tambah 1/5, tutup kurung, satu kali lagi dan satu kali lagi supaya bisa terbaca, lalu enter, sehingga kita akan mendapatkan BNT 0,028707, dan ini akan sama untuk semua perlakuan karena faktor-faktor yang diperkalikan itu sama. Yang kita bisa saja, karena dia sama, jadi kita akan copy rumusnya. Oh ya, kita bisa kurangi, bikin 4 angka di belakang koma ini supaya dia lebih mudah terbaca, efisien. Jadi ini BNT 5%. Kita copy angka ini atau rumus ini. Ingat ya, copy rumusnya, jangan copy selnya. Sebab kalau copy selnya dia akan terikut semua, jadi copy ke bawah dia akan jadi N4 dan seterusnya. Sekarang kita hanya mau rumus ini yang kita taruh di bawah, sehingga cuma rumus itu yang di copy dan semua akan sama. Copy, hasilnya akan sama. Ini karena 3 angka di belakang koma, jadi dia tidak sama. Kita naikkan supaya jadi 4 angka di belakang koma, sehingga angkanya sama. BNT akan sama untuk semua, 0,0287, atau sebenarnya ini 2,87%. Kalau ini tulis dalam persen. Selisih yang akan kita cari ini selisih rata-rata antara yang muda dan yang matang. Selisih rata-rata kita klik saja dari data yang ada antara yang muda dengan yang matang. Nah, tapi kita mesti ganti ini karena sebenarnya mesti angka absolut. Artinya dia mau negatif atau positif, dia tetap memberikan angka yang positif, absolut. Nah, jadi kita pakai persamaannya itu adalah sama dengan ABS dalam kurung. Ini salah lagi. Jadi dalam kurung ABS, baru dalam kurung yang muda dan yang tua. Kita enter. Oh, ada kesalahan, ada tidak sengaja terketik kali di situ. Baru matang dengan yang tua, sama dengan absolut. ABS antara matang dengan yang tua. Tutup kurung, kita dapatkan yang di sini ada salah tadi. Jadi bukan H tetapi dia harus I5 dan I6. Nah, itu baru benar. Ini sekarang kita bisa buat jadi supaya gampang untuk memperbandingkan. Kita bisa menambah angka di belakang koma ini untuk selisih. Log, klik ini, tambah angka di belakang koma jadi 4 angka supaya dia sama. Ini sama dengan 8%, ini 2%, 6%. Lalu sesudah itu kita akan melihat perbedaan antara BNT dengan selisih. Kalau dia besar, lebih besar ini, selisihnya lebih besar, artinya BNT ini lebih kecil, dia kita menolak H0. Sehubung dengan hipotesis tadi ya, ini BNT ini lebih kecil daripada BNT, atau BNT lebih besar, maka kita gagal untuk menolak H0. Lalu kemudian BNT ini lebih kecil dari selisihnya, maka kita menolak H0. Ini berhubungan dengan hipotesis yang kita susun tadi. Jadi ini adalah
hasil analisis ANNOVA dilanjutkan dengan BNT 5%.